Apakah tumbuhan bisa berkembang biak? Bila bisa, kira-kira apa saja ya alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Bila kalian ingin tahu lebih dalam, maka dari itu, tolong kalian simak video ini. Sampurasun, perkenalkan, nama saya Kang Epot. Sebelum kalian belajar, Kang Epot ingin pantun dulu nih, biar kalian semangat. Tinggi badan, amat semampai. Petani pergi mengambil alas. Rajin belajar, pangkal pandai, supaya kalian semangat, janganlah malas. Dadah. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Bagus, kalian luar biasa. Halo anak hebat, selamat berjumpa dengan Bapak Deden Rusdian. Bapak berharap kalian dalam keadaan semangat, sehat, dan siap untuk belajar ya hari ini. Di video kali ini, kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pelajaran IPA di kelas 6, tema 1. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Adapun tujuan belajar materi ini adalah dengan mengamati video, peserta didik mampu untuk menyebutkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan dengan baik. Nah, sudah siapkah belajar hari ini? Mantap, kalian luar biasa. Bila kalian sudah siap, supaya belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah, marilah kita berdoa bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Faris. Saya akan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu berkembangbiak. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu bagi jadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Siapa yang tahu apa maksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup
yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Betul. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya proses penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah kebalikan dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yang artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang tidak mengalami proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, jadi sekarang tahu ya bedanya di mana? Sound music. Bila perkembangbiakan secara generatif itu melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu kebalikannya, yaitu perkembangbiakan pada makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa proses perkawinan atau penyerbukan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif di sini maksudnya perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau penyerbukan ya. Biasanya, proses perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira proses penyerbukan itu terjadi di mana ya? Betul sekali, terjadi di bunga tentu. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang penyerbukan. Kira-kira, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan penyerbukan itu? Penyerbukan adalah suatu proses bertemunya sel kelamin jantan dan betina, terutama pada tumbuhan, untuk menghasilkan pembuahan. Atau pengertian lain dari penyerbukan adalah suatu proses jatuhnya benang sari ke kepala putih. Itu terjadi proses bertemunya di dalam bunga. Kemudian nanti akan menghasilkan buah. Itulah yang dimaksud dengan proses terbuka. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tumbuhan apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan yang mengalami proses perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu bunga. Apa saja ya bagian-bagian dari bunga itu? Maka dari itu silakan kalian simak penjelasannya sebagai Berikut adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina atau dikenal sebagai genosium. Biasanya, putik terletak pada bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik atau biasa disebut dengan stigma. Adalah bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Yang kedua, tangkai putik atau biasa dikenal dengan stilus. Adalah bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang ketiga, bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Bagian yang kedua adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau biasa dikenal sebagai androecium. Benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kepala sari atau biasa disebut anter. Adalah bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang kedua, serbuk sari atau biasa dikenal dengan sebutan polen. Adalah bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan
yang digunakan saat proses penyerbukan. Yang ketiga, tangkai sari atau filamen adalah bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Bagian yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga juga biasanya disebut sebagai corolla, merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga ini adalah untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat sangat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian-bagian yang lainnya. Warna mencolok mahkota bunga memiliki fungsi sebagai penarik perhatian serangga, penyerbuk untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada bagian lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi pada bunga. Bagian keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya juga disebut sebagai kalik. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Biasanya, kelopak bunga memiliki warna hijau, menyerupai daun, dan tidak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Yang selanjutnya, tangkai bunga atau biasa disebut dengan pedicellus. Bagian tangkai ini tepat berada di bagian bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang pada bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tepatnya, tangkai bunga berfungsi juga sebagai penopang bunga. Berikut adalah gambar struktur bunga secara lengkap. Shutterstock Music. Baiklah anak hebat, demikian tadi pembelajaran materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Bapak berharap semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik dari pembelajaran hari ini. Nelson Mandela berkata, pengetahuan adalah senjata paling hebat untuk mengubah dunia. Maka dari itu, teruslah berusaha, teruslah belajar, dan pantang menyerah untuk mewujudkan mimpimu. Bapak berharap kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan cara menggunakan masker dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.